Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna mensyiarkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini kelak kita mendapatkan manfaat dari ini semua. Salah satunya yang terbesar adalah naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita niatkan dari awal sampai akhir daripada majelis ini, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, ampuni dosa-dosa kita, dan apa yang kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita dan teman kita, Allah sampaikan dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya sambil menunggu masuk waktunya Isya, marilah kita mendengarkan daripada kalamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Sulukul Murid. Sampailah kita kepada mengenai tingkatan nafsu dan bagaimana sabar. Wa'alam ayyuhal murid anna awwalat tariki sabrun wa akhiruha syukrun. Bahwasannya awal daripada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, awal perjalanan kita untuk menjadi orang saleh, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang ahli ibadah adalah sabrun, adalah kesabaran. Pelan, tenang, tidak terburu-buru. Jalanin satu persatu, laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah-sunnah Nabi SAW dijalankan satu persatu sampai kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terburu-buru. Baru sholat tahajud 1 minggu udah merasa jadi orang soleh, baru aja bisa dapat wiridan ini itu udah merasa paling banyak wirid. Inilah orang-orang yang tekabur, orang-orang yang ketipu. Karena di dalam kitab Ta'alim Muta'alim kalangan Asy Az-Zarnuzi yang biasa saya baca setiap malam Senin bersama para remaja di rumah, itu di dalam kitab tersebut dikatakan riya itu takabur, ujungnya takabur, ujungnya riya. Jadi hal yang sama, hanya berbeda sifatnya. Riya menunjukkan daripada ibadah-ibadah dengan niatan tertentu agar mendapatkan pujian orang lain. Sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Tujuan daripada takabur di akhirnya adalah riya. Jadi banyak orang yang tertipu masuk ke dalam wilayah riya dan juga kecebur ke dalam wilayah sombong. Jalani kesombongan, masuk lagi ke dalam wilayah riya. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi. Sabar, gak bisa terburu-buru. Tahajud saben malam, sholat keluar dari rumah buat subuh berjamaah saben hari, terus dilakukan. Lagi asik-asik tidur siang mesti kebangun buat sholat asar. Lagi asik-asik ngopi mesti siap-siap buat sholat maghrib. Lagi asik-asik hujan harus menempuh perjalanan untuk memusalah sholat maghrib. Semuanya perjuangan. Awalnya harusnya adalah adanya kesabaran. Wa akhiruha syukrun, dan akhirnya adalah hal-hal yang disyukuri. Kapan rasa itu disyukuri? Nanti kalau kita udah masuk ke dalam kubur, baru kita mensyukuri semua apa yang kita lakukan di atas dunia, yang itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalaha anaun wa akhiraha anaun. Awalnya rintangan, awalnya semua rintangan,
mesti ngelewatin ini, mesti ninggalin ini. Enaknya jam-jam subuh itu tidur di atas tempat tidur, harus terbangun, rintangan. Enaknya itu kalau habis maghrib nonton TV, isyaknya ntar aja jam 10, enak. Tapi harus ditembus karena pengen sholat 5 waktu secara berjamaah. Enaknya lagi santai-santai, mesti harus sholat asar. Enaknya lagi tidur, mesti sholat zuhur. Semuanya harus dilewati. Awalnya adalah rintangan, wa akhiruha hanaun, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Gak ada yang namanya berenang itu dari tengah ke pinggir. Semua berenang itu namanya dari pinggir ke tengah. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Renang dari tengah, yaitulah suatu kesusahan yang akan kita hadapi kalau pengennya gampang tenggelam dia. Karena nggak ada persiapan dari awal. Orang-orang yang berenang dari awal, dia punya persiapan yang baik. Wa awalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arabi. Letih, capek, tapi ujungnya di akhirnya adalah kenikmatan spiritual. Kenikmatan kita di dalam sholat subuh, kenikmatan kita hadirin majelis-majelis, kenikmatan hadir di maulid-maulid. Yang itu nggak semua bisa orang dapetin kenikmatan tersebut. Kenikmatan spiritual. Dari majelis satu kita hadir majelis satu lagi, sampai nanti orang mikirnya ini orang rajin, tapi mereka nggak bisa ngerasain. Disitulah kenikmatan. Karena kenikmatan spiritual itu nggak kayak garam sama gula. Rasa itu nggak bisa diungkapkan. Gimana rasanya asin? Coba ungkapkan. Gak ada yang bisa. Ya asinnya gitu. Kenikmatan itulah. Gimana sih nikmatan di majelis ta'lim? Gimana sih nikmatnya sholat? Kenikmatan itu puncaknya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa diungkapkan. Kita gak bisa mengungkapin bahwasanya nikmatnya hadir sekarang ini, gak bisa diungkapin. Karena itu suatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati kita dalam keadaan spiritualnya. Nikmat, kepuasan, kebahagiaan. Ingat, yang itu gak semua orang bisa dapat. Hanya orang-orang terpilih lah yang bisa dapat kenikmatan tersebut. Karena apa? Karena perjuangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu takwa, untuk selalu soleh, untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disunahkan Nabi SAW, dan diberikan kesempatan selalu oleh Allah mengikuti daripada jejaknya orang-orang soleh, as-salafun shalihin, kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.